Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat cerita Barwali yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang kisah Sunan Bonang, wali yang mengubah begal menjadi penyebar agama Islam. Sunan Bonang adalah salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dia dikenal sebagai seniman yang menggunakan alat musik rebana dan gamelan untuk berdakwah. Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel, salah satu wali pertama yang datang ke Jawa. Dia lahir di Ampel Denta, Surabaya pada tahun 1465 Masehi. Nama aslinya adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim. Dia mendapat julukan Bonang karena dia gemar memainkan alat musik rebana dan gamelan yang terbuat dari bonang atau sejenis gong kecil. Sunan Bonang belajar agama Islam dari ayahnya dan beberapa ulama terkemuka di Jawa dan luar negeri. Dia juga pernah menyeberang hingga ke daerah Pasai, Aceh untuk mendapatkan ajaran agama Islam dari Syekh Maulana Ishaq bersama dengan Raden Paku atau Sunan Giri. Sekembalinya dari Yadoh, Sunan Ampel memerintahkan Sunan Bonang untuk melakukan dakwah di daerah Tuban, Jawa Timur. Sunan Bonang juga berjasa dalam membimbing Sunan Kalijaga. Padahal sebelumnya Sunan Kalijaga adalah seorang begal yang suka merampok dan mencuri harta orang kaya. Kisah pertobatan Sunan Kalijaga dimulai ketika dia bertemu dengan Sunan Bonang di hutan Jatiwangi, Lasem, Rembang. Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Said melihat Sunan Bonang membawa tongkat berdaun emas dan berniat merampasnya. Namun Sunan Bonang tidak mau menyerahkan tongkatnya dan malah menasihati Raden Said bahwa tujuannya membegal untuk menolong orang miskin adalah jalan yang salah. Sunan Bonang kemudian memamerkan kesaktiannya dengan mengubah buah kolang-kaling menjadi emas dan memberikannya kepada Raden Said. Raden Said terpengah dan meminta maaf kepada Sunan Bonang. Dia kemudian memohon untuk menjadi muridnya dan belajar ilmu kesejatian. Sunan Bonang mengabulkan permintaannya dengan syarat dia harus bersemedi di tepi sungai sampai dia kembali. Raden Said menunggu selama 3 tahun tanpa beranjak dari tempatnya, badannya ditumbuhi rumput dan lumut. Sunan Bonang kembali dan terkagum-kagum dengan keteguhan hati Raden Said. Dia kemudian memberinya nama Kalijaga yang artinya penjaga kali. Sunan Kalijaga lalu berguru kepada Sunan Bonang dan beberapa wali lainnya seperti Sunan Ampel dan Sunan Giri. Sunan Kalijaga menjadi salah satu wali yang paling populer di kalangan rakyat karena cara dakwahnya yang mudah diterima dan sesuai dengan budaya lokal. Dia menggunakan wayang, tembang, dan seni rupa untuk menyampaikan ajaran Islam. Dia juga toleran terhadap agama lain dan menghormati tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam. Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga adalah 2 sosok wali yang memiliki peranan penting dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.